Halo guys, subscribe Salahnya dan bagiku. bunyikan loncengnya. Kau segalanya bagiku. Bapa, wahyukan lagi firman untuk kami di hari ini. Tuntun jalan hidup kami, penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Ya, kita hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober. Dan minggu depan sudah masuk ke November. Sudah enggak lama bulan dan tahun ini akan berakhir. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi kita berdiri semua, kita baca ayat-ayat firman ini dengan cara bergantian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka tembikar tukang periuk. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Amin. Disilakan duduk kembali, puji Tuhan. Tema yang kita bicarakan di hari ini adalah di ayat yang ke-12, kalimat terakhir disebutkan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, kata berbahagia artinya orang diberkati, memiliki kebahagiaan lahir dan batin. Ya, tanpa kurang apapun, rasa aman, rasa bahagia, ada kekuatan, ada kemenangan, saudaraku. Semua orang tanpa kecuali. Ya, seluruh bumi ini, saudara. Itu kata semua orang. Tidak disebut orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Asia, tidak. Semua orang. Ya, kita semua. Amin. Ya, semua orang yang berlindung kepada Tuhan, saudaraku. Ya, ini. Kenapa dia semua orang? Karena dalam kisah di pasal 2 ini ada suku-suku bangsa, orang-orang jahat mereka-reka perkara yang sia-sia di ayat 1. Lalu raja-raja dunia bersiap-siap membesar bermufakat, saudara. Ini sepakat. Kalau dalam sebuah negara itu ketetapan MPR. Itu dasar hukum, saudara. Dia sepakat, saudara, untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini. Jadi kesepakatan jahat. Tapi orang-orang ini disebut berbahagia kalau kamu, hai orang jahat, berlindung kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada kejahatanmu. Jangan berlindung pada kesepakatanmu yang salah. Begitu. Alkitab ini selain dia kebenaran, kitab suci memuat sejarah umat manusia. Dari abad ke abad. Dari abad pertama ya sampai kepada abad sekarang, saudaraku. Ya, kurang lebih sudah hampir 7.000 tahun. Gitu. Itu memuat tentang kisah orang jahat di sebelah dan orang baik di sebelah, saudara. Ya, dari kisah ini kita akan pelajari, saudara. Di zaman Daud ini, Daud melihat, Daud mengadakan suatu inventarisasi keadaan. Atau dalam bahasa
Alkitab itu pemetaan rohani. Melihat bahwa orang-orang jahat dari raja sampai orang kecil membuahkan kejahatan mirip zaman Nuh, saudara. Dalam Kejadian pasal 6. Di hati mereka hanya membuahkan kejahatan. Tuhan ambil keputusan, saya mau hapus semuanya. Tapi di zaman Daud, cara Tuhan berubah, saudara. Apa cara Tuhan yang berubah ini, saudaraku? Agar semua orang jahat ini bisa berlindung kepada Tuhan. Maka di ayat yang keempat, itu langkah pertama Tuhan lakukan. Dia yang bersemayam di sorga, tertawa mengolok-olok mereka. Tuhan lihat mereka dan tertawa berkata, kasihan orang-orang penasib. Mereka tidak pernah baca kitab Kejadian pasal 6. Bahwa air bah membinasakan bumi. Mereka enggak pernah baca Kejadian pasal 15, 16 tentang Sodom dan Gomora, 18, 19, saudara. Kejahatan mereka tidak pernah sadar itu masalah itu. Ya, mereka enggak pernah tahu tentang hukum-hukum Tuhan. Ini, saudara. Itu tertawanya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan tertawa. Kalau Tuhan murka, marah, habis. Saudara. Habis, saudara. Inilah disebut kesabaran Tuhan di sini. Kesabaran Tuhan membiarkan orang berdosa, saudara. Kalau kita baca dalam Roma pasal 3, ayat 24 dan 25, saudara. Dia memberikan anugerah. Ini tertawa di sini. Roma pasal 3, ayat 24 dan 25. Kita lihat, saudara. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Tuhan mau pilih jalan damai di zaman Daud ini. Agar seluruh pembesar hakim dunia bisa beribadah dan berlindung kepada Tuhan. Ya, saudara, terus kita lihat kalimat berikutnya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Orang sabar tidak balas bukan berarti dia kalah lemah, tidak, saudara. Diserahkan masalah kepada Tuhan. Amin. Karena sakit hati tidak bisa menyelesaikan masalah. Sakit hati, kesal, kecewa, serahkan pada Tuhan. Tersenyum, saudara. Musuh lihat, dia tuh lemah, dia tuh bodoh. Enggak, saudara. Kejahatan itu ada akibatnya, saudaraku. Ini, saudara. Jadi Tuhan tertawa mengolok mereka. Dalam tertawa ini kita lihat kembali Mazmur pasal yang kedua tadi, saudara. Di ayat yang ke-6, lompat ke ayat yang ke-6. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Waktu ayat ditulis, saudara, ini tentang Raja Daud. Tuhanlah yang melantik rajaku di Sion. Saudara, riwayat Daud jadi raja itu misteri, rahasia. Saul nggak tahu. Tuhan ngomong kepada Nabi Samuel, Samuel, kamu ke sana, Bethlehem. Urapi salah satu anak Isai jadi raja umatku. Ya, lalu Samuel menjawab, Tuhan, kalau Saul tahu saya ke sana, dia pasti tidak membiarkan aku hidup. Tuhan kasih hikmat begini, pergi aja. Bilang aja, orang tanya, pergi ke Rama, bikin ucapan syukur. Nah, gitu. Jadi dalam rangka orang-orang jahat ini Tuhan ingin menyelamatkan separuh dari mereka, minimal separuh atau semuanya jauh lebih baik. Itu kesabaran Tuhan, dan kesabaran ini diberikan kepada orang-orang diurapi Tuhan. Sekalipun kita dibenci, saudara, tetap kita harus menunjukkan kebaikan kepada orang jahat. Karena orang jahat siapa tahu dia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Satu ayat saya ingat di dalam tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, saudara. Ya, saya cari dulu supaya kita lihat sini. Ya, Paulus berkata seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya, tidak boleh bertengkar, saudara. Ya,
Jadi hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Karena ada orang-orang bikin jahat kepadanya. Karena itu dia pesan kepada Timotius ini. Jaga dirimu, jaga ajaranmu. Ya, bijaksana pada orang-orang jahat agar mereka bisa diubahkan Tuhan. Bahkan dalam keluarga, saudara, tulisan Petrus, hai istri bijaksana kepada suamimu, agar mereka tanpa kata-kata bisa bertobat. Amin. Siapa sini bapak ibu, bapak-bapak jo, berubah karena melihat kelakuan istri yang baik di samping? Ada? Ada toh? Bisa angkat tangan? Oh Pak Peter saja, yang lain kau enggak ya? Oke, saudara. Nah, coba baca, tunjukkan sini saudara. Nah, 1 Petrus 3 ayat 1. Ini saudara, ini hebat. Kesaksian itu tidak selalu kita ngomong, tapi lihat perbuatan. Nah ini contoh ya, melantik raja di Sion. Kita akan masuk pelan-pelan saudara. 1 Petrus 3 ayat 1, coba. Lama ya, lalat ya. Oke. Demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tepuk tangan untuk BBI, untuk ibu-ibu. Tepuk tangan ibu-ibu. Ini hebat di sini. Ya, keluarga bisa berubah diselamatkan karena kesaksian. Maka itu anak-anak gadis, engkau calon ibu, jaga kelakuan bagus-bagus. Takut Tuhan, amin. Jangan kayak Delila, saudara, mata duitan, tukang dapat suap untuk cungkil biji mata suaminya. Itu Delila. Delila pe kampung kan Gaza sekarang, saudara. Itu Delila pe kampung. Perang dari Gaza dari zaman Simpson sampai hari ini nggak berhenti-berhenti, saudara. Itu Gaza, saudara. Ya, orang Gaza bilang, Delila, dia akan sayang kepada kamu. Nanti kami kasih engkau uang, yang penting buju, kasih tahu apa kekuatan suamimu. Wah, merengek-rengek Delila, saudara. Ini model bahaya, saudara. Pasangan yang tidak seimbang, menjerumuskan suami dan keluarga dalam kejahatan, dalam murka Allah yang besar. Nah ini. Jadi memang menikah itu orang semua suka menikah, suka kawin, saudara. Tapi mempertahankan membangun pernikahan itu enggak segampang kita katakan. Intinya mesti pasangan itu jatuh cinta kepada Tuhan. Suka pegang kebenaran. Amin. Suka menyembah Tuhan, saudara. Godaan apapun datang tidak akan bisa. Syarat seorang pemimpin itu menolak suap. Kata Keluaran pasal 18. Jitro ngomong pada Musa, pilih orang jadi pemimpin. Syarat pertama, mau diajar. Yang kedua, membenci pengajaran suap. Nah, saudara. Jadi kita lihat, dan cara ketiga, takut Tuhan. 3 syarat ini, saudara. Orang itu akan sukses umur hidup. Amin. Betul tidak? Nah, ini. Jadi kalau kita pelajari firman ini, wah dahsyat banget, saudaraku. Ini. Kita balik lagi di ayat pokok tadi, saudara. Di Mazmur pasal 2 tadi. Kita lihat. Ya. Aku, ayat 6 ulang. Akulah yang melantik rajaku di Sion. Ya, saudara. Ayat 7 kita lihat, saudara. Sekarang syarat seorang raja Sion ini apa? Syarat pertama. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau, tanda seru, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Syarat pertama jadi anak Tuhan. Kalimat ini, saudara. Itu ada 3 kata di dalam ayat 7 ini. Yang pertama, menjadi anak Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kembali ke Yohanes 1 ayat 12. Ya, semua orang menolak dia, tapi yang percaya, yang menerima dia, diberi kuasa jadi anak Allah. Amin. Menjadi anak, saudaraku. Itu syarat pertama, percaya. Syarat kedua, dipimpin oleh Roh Tuhan. Roma 8 ayat 14. Siap dipimpin oleh Roh Allah, dia tuh anak Allah, saudara. Saudara, itu syarat ketiga. Syarat keempat jadi anak, saudara. Suka membawa damai. Matius pasal 3. Berbeda orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. 3 syarat, saudara. Pertama percaya, yang kedua dipimpin, yang ketiga membawa damai.
Nah, coba senyum kiri kanan bilang engkau anak Allah. Engkau percaya dipimpin Roh Tuhan dan membawa damai. Amin. Satu syarat lagi, suka menyembah Tuhan. Galatia 4 ayat yang ke-6. Karena engkau anak, Bapa memberi roh anaknya kepada kita, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ini suka menyembah Tuhan. Jadi anak Allah itu, anak Tuhan itu ada memiliki 4 syarat. Pertama, percaya menerima Yesus. Yang kedua, dipimpin Roh Tuhan. Yang ketiga, membawa damai. Yang keempat, suka menyembah Tuhan. Amin. Masalah apapun yang berat kalau terbawa dalam penyembahan, Tuhan kasih hikmat, kasih jalan, kasih urapan, dia kasih solusi. Ini sudah, itu syarat-syaratnya. Catat ya. Coba baca Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Ya, ayat 6 dulu. Ya, oke. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Sambung semua. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Maka orang diurapi Tuhan, kalau menyembah Tuhan enak saudara. Aduh, anakku memanggil ayahnya. Haleluya. Betul tidak? Coba anak Birman panggil saya Bapak. Ah, enggak bisa saudara. Ya, istri saya bisa cemburu saudara. Wah, kenapa anak Birman panggil aku? Akhirnya saudara, ini roh Bapanya masuk dalam diri kita. Kita menyembah Tuhan. Aba Bapa, Aba Bapa. Dia dengar merdu sekali. Betul tidak? Seorang ibu punya bayi di ayunan. Walaupun ibu punya tugas berat di dapur, belum kelar-kelar, ya, sucian numpuk, saudara, segala macam, rumah berantakan, karena memang dari terbit matahari sampai pada masuknya, urus rumah nggak kelar-kelar, saudaraku. Punya bayi di ayunan. Bayi nangis, ibu tinggalkan semua, dia mesti datang kepada anak yang nangis. Kenapa? Karena ada, bukan hubungan emosional, ada benih dalam diri kita dalam anak ini. Begitupun kita dengan Tuhan. Ada roh, ada firman, ada kuasa dalam diri kita. Kita berseru, Tuhan peduli. Bilang amin. Maka Daud ngomong, orang diurapi Tuhan, Tuhan selalu dalam jawab doanya. Kenapa? Dalam diri kita ada roh Tuhan. Itu maksudnya saudara. Ya, jadi kalau kita pelajari sini saudara, wah ini hebat pengertian-pengertian ini saudara. Ya, kita baca lagi Roma pasal 8. Roma 8. Ya. Supaya kita tahu dasar-dasar ini dulu, supaya kita bisa ngerti saudara. Ya. Roma 8 ayat yang ke-14. Saya sudah sebutkan tadi, tapi kita bahas supaya betul-betul itu ada ayatnya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah, sambung, adalah anak-anak Allah. Amin. Dipimpin, sudah dikendalikan. Pemimpin itu mengendalikan, mengawasi saudara, menuntun langkah, itu pemimpin. Kita enggak dipimpin oleh emosi kita, nafsu kita, enggak saudara, ini boleh. Dipimpin oleh roh Tuhan. Bagaimana dipimpin saudara? Artinya bahwa kita mesti menggunakan nilai Roh Kudus. Apa itu nilai Roh Kudus? Buah-buahnya saudara. Buah Roh Kudus dan buah kasih, itu dasar karakternya. Kekuatan Tuhan, hikmat, pewahyuan sudah dipimpin. Saya beri contoh dalam Alkitab. Satu ketika Paulus bikin rencana penginjilan ke Asia. Dan dia doa. Tuhan menampakkan diri. Kamu jangan ke Asia. Di close pintunya. Kamu ke Makedonia. Karena ada tangan menggapai-gapai. Mari menyeberang. Tolong kami. Artinya begini. Konsep kita, rencana kita harus kita batalkan demi kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Demi kehendak Tuhan. Kita nggak boleh malu. Karena Tuhan sudah ngomong dalam kitab Amsal. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Amin. Jadi semua kita sudah berserah pada kehendak Tuhan. Pimpinan Tuhan. Itu ciri anak Tuhan, saudaraku. Ya. Kita baca lagi saudara di dalam Injil Matius pasal 3. Ciri anak Tuhan. Nah ini. Ciri anak Tuhan, Matius pasal 3. Ya. Kita baca saudara di ayat yang Matius pasal 5 ya, bukan 3 ya. Pasal 5. Matius pasal 5 saudara. Ya, kita baca ayat 9,
Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang bawa damai. Sambung. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba sambil senyum dan kasih salaman. Bawa damai. Amin. Amin. Bawa damai. Halo, amin. Itu akan sudah. Halo. Nah ini. Anak Tuhan bawa damai. Damai yang dia berikan. Ngat besar. Tralala. Saudara. Betul tidak? Damai. Ya saudara. Itu hebatnya saudara. Jadi anak Tuhan. Oke. Ya. Jadi tengah kekacauan bumi ini saudara. Tuhan mesti menaruh nilai. Kepada anaknya dulu. Kalau enggak bisa berubah saudara. Ada seorang pemimpin agama Hindu. Mantan presiden India ngomong begini, kalau engkau ingin dunia diubahkan, engkau mesti berubah duluan, baru bisa dunia berubah. Hindu loh saudara. Itu kalau mata kuliah kepemimpinan itu biasa di statement itu saudara. Ya, kalau engkau ingin melihat bumi berubah, engkau mesti berubah dulu. Nah, gitu. Makanya Tuhan menaruh nilai kepada anak-anaknya. Makanya kadang-kadang kata orang nggak ngerti, aduh kenapa ya dia menyakiti saya, kok Tuhan bilang nggak boleh balas. Memang begitu. Di sulut ini ada sesuatu yang bisa dibalas, yaitu balas gereja, saudara. Tahu balas gereja? Ya. Ada lagu lagi, ku tak dapat membalas cinta Tuhanku. Saudara. Itu namanya balas positif, saudara. Amin. Betul tidak? Ya, saudara. Ada lagu orang Ambon. Beta belum balas mama, mama pun capek, sio dului. Itu balas yang baik, saudara. Amin. Ya. Balas budi, saudara. Nah, lihat. Ya sudah. Itu kan lagu orang Ambon kan begitu, ya. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Waktu beta mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju, ya toh? Sampai besar begini beta seng lupa mamai. Gitu akan. Sio mamai, beta rindu mau pulangi. Sio mamai, sulia kurus lawangi. Sambung, beta belum balas mama, itu akan tuh. Jadi kita lihat saudara ini. Jadi kita diajar Tuhan untuk merubah bumi ini. Katakan amin. Dari zaman ke zaman pasti orang jahat saudara. Dari suku yang terkecil, suku terasing sampai kepada pembesar. Mereka, kenapa begitu saudara? Karena mereka senang mengadopsi nilai dunia, nilai kesombongan, nilai makam puji, nilai kecurangan, ya toh, nilai rampok, saudara, nilai penjajahan, saudara, ya, intervensi ambil orang pe barang dengan cara kekerasan. Nah, gitu saudara. Ini yang terjadi. Makanya Tuhan itu membangkitkan orang-orang yang betul-betul pilihan Tuhan, walaupun ada kekurangan, tapi Tuhan punya tanggung jawab untuk melindungi, menaungi, memproteksi dengan anugerahnya, saudaraku. Ini. Jadi, terlihat saudara disebutkan di sini. Disebutkan maka anakku, kita lihat balik lagi saudara, balik lagi di ayat yang ke-7. Ya, itu pertama anak tadi. Yang kedua, engkau, kalimat terakhir dulu baru naik kalimat pertama di atas. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ini tawaran lahir baru. Pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus cerita tinggi tentang doktrin sorga. Kenapa? Karena Nikodemus ini bukan Petrus nelayan. Dia itu pemimpin agama Yahudi. Kalau dia itu sebagai ketua sinode yang punya otoritas merubah doktrin. Itu Nikodemus.
Ya, kalau dia sekarang itu ketua sinode, saudara, punya otoritas merubah doktrin. Saya gembala nggak bisa merubah doktrin GBI, saudara. GBI punya pengakuan iman. Dan itu semua tunduk kepada doktrin GBI disebut yang disarikan dia poin-poin pengakuan iman GBI. Yang bisa merubah itu hanya sinode yang merubahnya. Makanya percakapan Yesus Nikodemus ngomong tentang doktrin. Apa doktrinnya mereka ngomong? Salah satu adalah tentang lahir baru, diperanakan kembali. Semua orang diperanakan kembali. Nikodemus tanya, saya pengajar Yahudi, tapi tidak seperti engkau lakukan. Engkau berbicara itu jadi. Saya berngomong tentang kebenaran. Semua doktrin Musa saya tahu. Maka Tuhan ngomong di Matius pasal 23. Orang-orang Farisi semua, ya kursi bahkan kitab-kitab kuno, tulisan Musa para nabi mereka kuasai semua, tapi mereka tidak mengalami ya perubahan hidup. Mengapa? Karena problemnya di sini, enggak lahir baru. Enggak lahir baru sudah. Diperanakan pada hari ini. Ini sudah. Kenapa diperanakan? Karena Daud ngomong di Mazmur 51, dalam kandungan ibu aku berdosa. Maka Daud diperanakan, saudaraku. Di zaman Daud ini nggak ada baptisan air, saudara. Karena itu belum berlaku kebenaran itu. Berlaku sejak Yohanes Pembaptis muncul, saudara. Ya, saudara. Karena itu dia, saudara, dia diperanakan berubah. Dengan cara bagaimana? Pertama untuk diperanakan, kita mesti sadar ambil keputusan. Tinggalkan semua dosa lama kita. Amin. Tanpa ada hukuman, saudara. Tuhan tidak memperhitungkan semua pelanggaran kita pada masa lalu. Tinggal kita katakan, saya sadar, saya putuskan. Tinggalkan semua yang lama. Oh, hebat Tuhan, saudara. Amin. Itulah Roh Kudus masuk, saudara. Dia bawa darah Tuhan, dia kasih gonjang. Roh Kudus masuk menginsafkan kita akan dosa kebenaran. Kita ambil keputusan. Itu mulai dari Lukas pasal 15. Anak bungsu mengambil keputusan meninggalkan kandang, meninggalkan kejahatannya. Itu pertama. Yang kedua, perbaiki dengan cara kita adakan pengakuan satu-satu dengan Tuhan. Kalau doktrin Katolik datang ke pastor dalam ruang penggembalaan. Aliran karismatik kita langsung kepada Tuhan. Amin. Langsung ke Tuhan, Tuhan, saya berdosa. Sebut dosa apa pernah kita lakukan. Satu-satu, saudara. Kalau dosa itu ada kekuatan untuk mengikat kita, saudara, kita harus minta di doa pelepasan, saudara. Kenapa? Dalam dosa ada kuasa roh jahat yang mengikat kita. Yang paling berbahaya dosa agamawi, saudara. Dalam Roma 7, Paulus berkata, aku tahu ada hukum kebenaran, aku lihat hukum dosa menguasai diriku. Ini. Kalau enggak bisa, saudara. Kita orang Kristen yang terunan, betul, saudara. Tapi bukan roh Tuhan memimpin kita, roh agamawi yang memimpin kita. Apa itu agamawi? Legalisme. Penuh aturan-aturan hukum. Tanpa orang enggak kuat, enggak bisa lakukan, saudara. Ini perlu kita sadari. Maka Tuhan mau membentuk kita, saudara, seperti pengakuan, saudara. Ya, diubahkan oleh pengakuan. Amin. Yang ketiga, lahir baru, saudara. Kita datang kepada Tuhan, disembuhkan batin, sampai kita dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Contoh Paulus di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Waktu dia ketemu Tuhan di Damaskus Damsyik, Tuhan ngomong Ananias ke sana. Ananias layani luka batin, pengertian-pengertian, sampai dipenuhi dengan kuasa Tuhan dan dibaptis air, saudara. Baru dia bebas merdeka. Dipakai Tuhan untuk kerajaan Allah. Ini sudah, ya, diperanakan kembali. Lalu datang kepada yang keempat, kembali mengadakan pengakuan pengemuman. Maka ini disebut sebagai baptisan air. Gereja Betel Indonesia hanya percaya dan melakukan baptisan air secara selang bagi orang dewasa yang sudah sadar dan bertobat. Terserah gereja lain, itu doktrin mereka. Ya sudah. Maka pembutir pengakuan iman, saudara, ya, bertobat, dibaptis secara selam, pengakuan. Itu deklarasi kita dengan Tuhan. Hari ini
Saya taat kepada kehendak-Mu. Saya mau hidup bersama Tuhan. Saya mau mati dalam dosa, hidup untuk kebenaran. Saya mau ikut jejak-Mu. Dalam pengakuan itu, maka kita menjadi anak Tuhan yang sah. Mendapat warisan berkat Tuhan. Nah ini. Memang ada perdebatan dunia teolog mengatakan baptisan itu ya kebenaran minor, bukan mayor. Semua kebenaran itu mayor, bukan minor dan minor. Amin. Dalam yang mayor hanya percaya Yesus selamat, itu mayor, kebenaran mayor, yang utama. Yang lain minor. No, tidak seperti itu. Ya saudara. Ini saudara, jadi diperanakan. Apakah sudah dewasa? Belum. Baru lahir baru, perlu dibina. Makanya disebutkan di sini ayat pasal 2 ayat yang ke-7 bagian A mengatakan, aku mau mencitrakan ketetapan Tuhan. Nah ini ngomong tentang ajaran. Diajar tentang ketetapan Tuhan. Ini loh ketetapan Tuhan tentang ibadah, tentang percaya, tentang melayani, tentang persembahan. Semua ketetapan diajar, saudara. Diajar satu demi satu kepada Daud ini. Ketetapan Tuhan tentang menaklukkan musuh, hukum perang. Hukum sejahtera diajarkan saudaraku. Supaya apa? Dia ceritakan kepada hakim bumi ini saudara. Hakim dunia. Maka kita bersyukur saudara. Di Bitung ini, di Manado atau di daerah saudara. Itu biasa ibadah kantor. Bagus. Ibadah kantor, ibadah perusahaan. Supaya apa? Ketetapan Tuhan diajar kepada mereka yang bekerja. Supaya terus diberkati oleh Tuhan. Bilang amin. Ya, toh ini sudah. Jadi ada 3 ya di sini ya. Di ayat yang ke-7 pertama jadi anak, yang kedua diubahkan, diperanakan, yang ketiga diajarkan. Ini mirip dengan Matius pasal 28 saudara. Tentang pergi jadikan ajar baptis mereka. Sama mirip tapi kalimatnya beda, pengertiannya sama. Ya, gitu. Tujuannya apa di sini saudara? Mengajarkan ketetapan Tuhan saudara. Aku mau menceritakan kepadaku. Nah, lalu setelah anak ini kelar, ketetapan Tuhan kelar, saudara, ketetapan Tuhan, saudara saya ya di sini saudara, apa firman Tuhan, ketetapan Tuhan itu? Kenapa kita mesti saudara diajar ketetapan Tuhan? Kita lihat saudara, baca sebentar saudara, di dalam Mazmur 107 ayat 20, Mazmur 107 ayat yang ke-20. Kenapa? Kita perlu tahu firman dalam ketetapan. Baca semua. Disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Perhatikan, firman Tuhan menyelesaikan masalah hidup manusia. Firman Tuhan disampaikan dan Tuhan bertindak, saudara. Amin. Saya ngerti sekali kebenaran seperti ini, saudara. Ya, orang ada masalah sampaikan firman aja. Firman Tuhan sampaikan dan di dalam alam roh Tuhan harus bertindak. Kalau kita peka dengan kerahkan Tuhan, sudah. Yesus selalu ngomong begini, anak melihat Bapa bekerja, anak pun bekerja. Ini firman Tuhan disampaikan dan mereka disembuhkan. Dalam dunia ini menyelesaikan masalah beberapa cara, saudara. Terutama orang-orang psikolog berkata bahwa teologi nggak bisa dipisahkan dengan psikologi. Psikologi itu metode, saudara. Teologi itu kuasa. Amin. Teologi juga, metode juga bisa. Kenapa? Semua rumusan psikologi itu diambil dari rumusan Alkitab juga. Umpamanya kepahitan, sakit hati, ya, emosi negatif. Itu kan buah-buah daging, saudara. Diadopsi dalam tanda-tanda emosional. Tapi dengar, psikologi hanya tahu cara, tapi psikologi tidak bisa mengusir setan. Maka mereka pakai obat-obatan untuk menenangkan saraf. Tapi kuasa Tuhan, teologi adalah dia tahu masalah dan dia usir kuasa jahat. Dan firman merubah pola hidup, pola pikir manusia. Ini sudah. Apakah psikologi nggak penting? Penting juga kita belajari strategi, metode, langkah-langkah konseling kepada kejiwaan orang. Itu bisa, tidak salah. Tapi dengar, psikologi tanpa teologi, tanpa firman, itu berbahaya. Itu hanya saudara, ya, membuat singa jahat tidur sebentar.
Ada masalah, muncul lagi masalahnya. Kenapa? Roh jahat tidak mesti kita kalahkan. Itu masalah situ. Ya. Firman disampaikan dan masalah diselesaikan. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apapun yang kusuruh kepadanya. Dengar, firman datang menyelesaikan masalah kita. Ya, khotbah pagi minggu seperti ini, saya mesti bergumul tanya pendapat Tuhan. Tuhan, apa firman-Mu yang harus sampaikan? Maka Tuhan beritahu tema lewat hikmat dan pengertian di batin. Disampaikan. Mengapa sampaikan firman model ini? Karena terhidup di masa transisi kepemimpinan, masa goncangan. Masa kampanye banyak orang baik dan banyak orang jahat yang muluk-muluk. Membuat gesekan sosial untuk kita saling membenci satu sama lain. Padahal apa? Orang seperti di Tendeki aja kok itu sebenarnya. Tinggal bagi. Yuk lawan bapak-bapak main volley. Selesai itu selesai kan? Mesti pemilu itu begitu contohnya. Iya toh? Bertanding. Habis kalah menang, sudah bawa ke polo selesai. Ya minum kolak lah pulang juga. Iya itu selesai toh? Atau apakah Bapak Ibu main voli Tendeki pulang benci sampai hari ini? Tadi nggak kita menangkong. Main ruci ngoni. Wah, begitu ada? Enggak kan saudara? Betul tidak? Mestinya pemilu itu begitu saudara. Itu namanya demokrasi, betul tidak? Ya, kandidat bertanding saudara. Bertanding kampanye. Pokoknya kita yang paling baik, paling susah. Pokoknya anak pilih kita bahagia dan bla gitu. Orang percaya. Habis pemilu, ya yang lain pemerintah sudah dapat gaji, di bawah bakal lain terus. Inah, bodoh orang-orang begitu. Iya toh? Misalnya pemerintah di sana dapat gaji, rekening mereka tiap SMS banking bunyi terus, iya toh? Di bawah sana bakal lain terus. Mudah ini gesekan-gesekan sosial yang orang nggak ngerti, nggak pakai nalar sehat. Hanya fanatik yang tidak benar begitu. Maka kita diberi pengertian. Tuhan suka kepada semua orang. Amin. Mau dia mantan penjahat, ketika dia diubahkan oleh Tuhan, orang baik berkata, selamat datang di kerajaan damai sejahtera, kerajaan kebenaran, kerajaan sukacita. Engkau berhak bersukacita di sini. Haleluya. Ini saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Itu rencana Tuhan. Baik. Jadi firman disampaikan, Tuhan bekerja, dan firman disampaikan, rencana Tuhan dinyatakan, lalu firman disampaikan, saudara, di dalam Mazmur 147 ayat 15. Nah, kita baca Mazmur 147 ayat 15. Nah, ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman itu berlari. Nah, ini. Kenapa firman Tuhan penting? Karena perintah Tuhan turun, firman pasti bekerja. Satu kampung kriminal umpamanya, kalau firman disampaikan di kampung itu, pasti bertobat semua. Kenapa? Firman Tuhan mengalahkan kejahatan di situ. Roh jahat dikalahkan. Orang jahat jadi baik. Betul tidak? Ini sudah. Saya ini menginjil berbagai tempat, saudara. Ada berapa tempat yang menginjil, nggak perlu izin, pokok menginjil juga. Tapi ada beberapa tempat yang mesti rekomendasi kantor agama, rekomendasi pemerintah, begini-begini. Saya bilang, wah bahaya model ini negeri begini. Betul. Datang masalah habis-habisan baku bakar, baku potong, saudara. Saudara, negeri yang menolak Injil, menolak kebenaran itu berbahaya, saudara. Itu angka kriminalnya tinggi. Angka kemiskinannya tinggi, saudara. Goncangan sosialnya tinggi, saudara. Itu berbahaya. Sulawesi Utara bersyukur, saudara. Menginjil di sini bebas. Betul tidak? Bebas loh, betul. Terus saja jauh, coba kita menginjil tanah Maluku juga. Dorang lempar sudah. Itu Pak Dixon Kanalong dah, gak balik gibi bisa lihat. Mengisah tempat di tanah Maluku sudah. Itu pastori dong robo malam-malam sudah, datang kasih robo. Negeri kejahatan dah sudah. Pra-Kristen itu. Betul. Oh, bilang. Kenapa saudara tahu?
Begitu. Setan gak suka kebenaran mendarat di daerah itu. Setan gak suka, saudara. Apakah Tuhan memaksud itu hidup benar agar kita jadi orang lemah? Tidak, saudara. Orang benar itu memerintah bercahaya di matahari. Katakan amin. Itu orang benar. Firman Tuhan disampaikan suatu tempat. Kalau firman mendarat di hati dan jiwa orang dengar. Firman itu menopang hidup kita. Ibrani pasal yang 1 ayat yang ketiga. Firman itu menopang hidup kita, saudara. Ini. Karena itu orang jahat di sini, saudara. Tuhan ngomong pada Daud lewat Daud. Aku melantik rajaku di Sion. Amin. Saudara tahu waktu Nimrod membangun menara Babel, kejahatan di Babilonia. Tuhan turun bikin kacau menara itu. Dan Tuhan cari di seputar daerah Babel ini. Di datangnya Ur Kasdim ketemu dengan Abraham. Abraham dipanggil. Karena itu anaknya Sem, sudah cucunya Sem. Dan dilengkapi Abraham untuk merubah dunia. Dengan perjanjian. Ada 3 perjanjian besar Abraham terima. Pertama, perjanjian ulayat. Tuhan kasih tanah dan tempat. Yang kedua, Tuhan kasih perjanjian berkat. Dan yang ketiga, perjanjian keturunan. Sudah 3 itu. Apa perjanjian berkat itu? Hikmah Tuhan, kuasa Tuhan tanpa batas mengalir. Sudah. Dan Tuhan berikan pada untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka nasib kita disebut oleh Yesus dalam perjanjian baru. Kamulah garam dunia dan terang dunia untuk merubah bumi ini. Amin. Saudara pernah lihat orang bikin garam? Bagaimana caranya? 2 cara biasa orang bikin garam. Cara pertama bisa pakai alam. Bikin tambak, masukkan air laut, matahari begini langsung kering. Jadi garam. Banyak di Jawa Barat itu sudah. Di daerah Sukamiskin, Sukamandi ke sana. Saya biasa tiap saat lewat situ, daerah Cirebon. Itu tambak garam, saudara. Matahari pakai alam, cuma pipa air garam, dijemur matahari jadi garam. Yang kedua bisa masak pakai belanga. Coba saudara ke Tanjung Merah ambil air garam, masak, saudara. Nanti dia air kering muncul garam, saudara. Di kampung orang bikin begitu, saudara. Di zaman dulu waktu orang kecil nggak ada orang jual garam di warung-warung, masak sendiri pakai air laut. Nah, gitu, itu garam. Saudara tahu kenapa begitu prosesnya, saudara? Menjadi garam butuh namanya alat panas dan wadah. Begitupun anak Tuhan mau jadi baik itu butuh api Tuhan membakar kita. Amin. Jangan kita ngeluh, Tuhan aku berserah, buat aku jadi baik. Aku bersuruh pikiranku baik, hidupku baik, berkati aku utuh, saudara. Itu namanya orang jadi, saudara, peran merubah bumi. Kita begini. Hidup kita punya peranan merubah bumi. Mulai dari diri kita, lingkungan kita, kepada siapa. Karena itu jadi anak Tuhan. Jangan bergaul sembarangan. Amin. Jangan hidup dan nilai yang sembarangan. Dalam bergaul, dalam pacaran, dalam apapun. Taat nilai kebenaran. Karena engkau beda dengan yang lain. Bukan fanatik, bukan kuno. Tapi itu nilai ilahi kita pegang teguh. Agar terjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Memang ada kasih karunia. Tapi butuh perbaikan, butuh waktu lama, saudara. Waktu lama. Coba terus hidup kudus, saudara. Kau menyangka lagi jatuh, aduh pelama, untung bisa berubah, kalau enggak bisa. Kita baca ayat ini, saudara. Ibrani pasal 6, coba Ibrani 6. Ya sebentar ya, Ibrani 6. Ini orang-orang yang sudah pernah mengecap. Ya, saya cuma kasih tahu, enggak kasih takut, saudara. Kasih tahu supaya kita berhati-hati. Ibrani pasal 6, kita baca, saudara. Nah, kita baca, saudaraku, ayat yang ke-4 mulai. Ibrani 6 ayat ke-4. Tunjukkan di layar. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia ke dunia akan datang. Ayat 6 semua baca. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Lihat orang jahat dalam dosa, anugerah Tuhan bisa pulih, kalau nggak bisa pulih, saudara. Waktu
Saya pendeta kalau jatuh habis kelar, nggak bisa pulih, saudara. Malu lebih ubun-ubun, saudara. Aduh, mau ibadah sudah jodoh usah. Malu dah. Itu roh jahat bekerja. Jadi orang bersyukur bertobat. Amin. Pertahankan itu, bangun saudara kekudusan kemuliaan, semakin bercahaya. Ini saudara, ya. Terus melihat saudara di ayat 6 tadi, sehingga mereka bertobat sebab mereka menyelipkan anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Saudara lihat Raja Daud waktu jatuh, itu nangis merengek anak kecil saudara, berpuasa minta ampun. Saudara baca Mazmur 51, aduh. Itu pengakuan yang tulus orang raja hebat, raja besar di hari tua, saudara. Itu usia selanjut. Opa dia, saudara. Jatuh. Ya, dia sampai ngomong, Tuhan jangan tangguhkan dosa pada anak cucuku. Tahirkan aku dan hisapmu ya Tuhan. Seandainya aku mempersembahkan korban kepada engkau tidak menyukainya. Saudara lihat, Kain mempersembahkan korban, Tuhan gak terima. Dia kenapa kelakuannya jahat, saudara? Tuhan gak lihat nilai persembahan kita, ketulusan, kemurnian hati, saudara. Amin. Ini saudara. Maka Daud tahu. Ya, karena dia pernah baca riwayat Raja Saul. Saul ingin mempersembahkan korban, saudara, untuk menutupi dosa kejahatannya. Waktu dia disuruh menghancurkan Amalek, saudara, dia ambil lembu dari bangsa Amalek ini. Nah, datang malam-malam Tuhan ngomong pada Samuel, pergi raja umatku ini melanggar firman. Dia datang, Samuel datang. Salam Raja Saul. Bagaimana kabar perang? Samuel tanya. Oh, semuanya beres. Tiba-tiba suara sapi di belakang. Dia bilang, suara apa di belakang itu? Suara sapi. Dari mana sapi itu? Dari orang Amalek. Saudara tahu, Samuel ngomong begini, dengar-dengar lebih baik daripada korban. Kejahatan tidak bisa menyuap hati Tuhan dalam penyembahan. Maka dia ajarkan menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Ini saudara. Orang berdosa menghina Tuhan. Bukan cuma mencoba melanggar, itu kita menghina Tuhan. Mempermalukan Tuhan untuk hal yang kedua. Kedarannya. Itu kita sungguh berhati-hati. Tuhan beri aku penguasaan diri sepanjang hari ini. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Sayangi nyawa kita. Manusia itu ada kehidupan lanjutan sudah kematian tubuh. Kita belajar dan kita meninggalkan warisan iman terhadap hidup kudus bagi generasi akan datang. Hidup memang sulit betul, tapi Tuhan masih punya Tuhan menolong kita. Yang putus asa dalam kesulitan. Amin. Kita masih punya Tuhan, saudara. Dia menjawab doa kita. Doa orang yang hancur hati, erangan hatinya, Tuhan harus dengar. Kalau dia bisa menolong Israel di masa sulit, dia juga menolong kita di masa ini. Ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Nikmati anugerah dan kebaikannya. Ini saudara. Amin. Halo, amin. Ini ketetapan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu memberikan kita, ya, disebutkan di sini, yang saya catat sini, saudara, memberi perintah jadi anak, lalu membangun karakter yang tulus tadi sudah, saudara. Paulus punya senjata dalam melayani. Kita baca 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. 2 Korintus 6 ayat yang ke-7. Tunjukkan di layar. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Dengar, senjata kebenaran itu adalah keadilan. Keadilan selalu berhubungan dengan kemurnian hati nurani yang murni, saudara. Amin. Kita hamba kebenaran. Terkadang hidup zaman seperti ini, saudara. Orang adil itu hanya berharap gaji. Betul tidak? Iya toh? Ini Pak Polisi. Di asrama sampai hampir pensiun. Udah punya rumah. Habis cuma gaji. Jujur.
Iya toh. Beda yang lain. Pakai akal fulus, saudara. Tapi dengar, Tuhan pasti kasih hikmat. Kita bisa berusaha, amin. Di luar gaji bisa. Kenapa? Karena kita melahirkan, ditetapkan Tuhan untuk sebagai memberitakan sifat keadilan kepada orang. Orang adil bukan berarti orangnya cuma tulus-tulus doang, enggak. Alkitab berkata cerdik dan tulus. Katakan amin. Tulus itu berhubungan dengan keadilan, saudara. Kecerdikan itu ngomong tentang kejeniusan kita, kreativitas kita, saudara. Dengar, jangan salah paham. Orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan baru itu apa? Bukan cuma segar, damai. Bukan itu, cuma itu, saudara. Kekuatan kreativitas, saudara. Amin. Betul tidak? Iya toh? Yesaya pasal 40 kan ayat 31 itu. Coba tunjukkan layar supaya kita ngerti betul-betul ini, saudara. Oke, Yesaya 40 ayat 31. Nah, ini ayat ini kebanyakan ya disampaikan juga. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak pernah lesu, mereka berjalan tidak pernah lelah. Kalimat di atasnya itu kalimat penciptaan. Tuhan menjadikan langit dan bumi enggak pernah capek. Kreativitas ada pada kita. Anak Tuhan itu kreativitas. Amin. Kenapa? Supaya dapat biaya tambahan, berkat tambahan lewat itu. Betul tidak? Bisa berusaha, bisa bawa warung, bisa apa saja, saudara, yang bisa kita kerjakan. Betul tidak? Ini perlu kita ngerti. Jangan kita kayak Asaf di Mazmur 73. Percuma aja kesucian hati. Aku miskin tiap hari begini, orang sana sombong kok kaya ya. Tuhan bilang, kenapa engkau enggak kreatif? Sudah lihat Ishak di Kejadian 26. Kelaparan datang. Ishak bekerja, menabur, semakin diberkati Tuhan, sudah. Dia gali sumur dapat air, saudara. Itu Ishak, punya kreativitas yang tinggi. Bila amin. Saya berdoa agar semua kita mendapat jenius, kreativitas dari Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita diberkati berlimpah-limpah. Amin. Itu bukan tamak, itu bukan serakah, itu hak kerajaan. Kejadian 1 ayat 28. Taklukkan bumi, berkuasa ikan-ikan laut, burung udara. Itu perintah. Amin. Serakah itu artinya begini, harta untuk diri sendiri itu namanya serakah. Tapi harta untuk banyak orang juga itu namanya jadi berkat. Seperti benih yang kecil ditanam di pohon, di kebun, jadi pohon besar, burung datang bersarang di pohon itu. Itu artinya hidup kita melindungi, membiayai banyak orang. Itu namanya Abraham memangku Lazarus. Lukas 16. Lazarus di pangkuan Abraham. Apa arti pangkuan? Tanggung jawab dalam kasih sayang dan perlindungan, perawatan. Amin. Amin enggak? Halo, maka tiada nyembah Tuhan berkati aku Tuhan. Di hikmat kepandaian, kreativitas, rezeki, kemujuran. Agar aku memberkati orang, sudah janji firman-Mu. Tuhan akan berkati orang, sudah. Tapi orang kayak mental orang Nazaret, nolak Yesus. Boro-boro dapat mujizat, saudara. Nggak ada mujizat di Nazaret, saudara. Yesus bilang begini, seorang nabi nggak dihormat di kampung sendiri. Dia ngomong Nazaret. Dorong Yesus masuk ke jurang. Maka Alkitab dan Nazaret nggak ada mujizat. Mari kita pemantal Genesaret. Amin. Senang Tuhan, senang berbuat baik dan Tuhan memberkati hidup kita. Bilang amin. Itu lengkapi dengan keadilan, saudara. Pengetahuan, saudara. Lengkap dengan kuasa. Ini kuasa menaklukkan. Kita baca lagi, saudara. Semua terakhir, saudara. Ya. Kita lompat dulu di ayat 9. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka sembikat tukang perik. Ini merubah pola hidup, saudara. Dengan cara bagaimana? Mintalah kepadaku, maka bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Semua suku itu punya agama, sudah punya penyembahan. Dan penyembahan yang benar itu hanya datang dari surga lewat Injil kerajaan sorga.
Makanya orang ini saya punya kerinduan bangun sekolah Alkitab itu. Tujuannya apa? Kita duduki semua pulau-pulau, itu perintah Tuhan. Kalau orang punya visi hanya ke dalam sendiri dan ku ingin tetap di sini, itu mirip visi Nimrod dalam kitab Kejadian. Dan Tuhan akan bikin kacau pada orang. Orang gak punya beban pelayanan. Bagian. Jadi kasih tahu kepada semua lulusan sekolah Alkitab yang masih nganggur, datang, di training ulang, pergi jadi misionaris. Ini siaran langsung, nanti di YouTube juga ini. Engkau yang lulusan sekolah Alkitab, teologi, mau gelar, mau apapun. Kalau engkau pengangguran, tidak punya pelayan datang, saya mau training ulang. Untuk dia punya hati misi ke pulau-pulau. Dilengkapi, diubahkan Tuhan. Kenapa? Negeri ini mesti diinjili. Tuhan berkata, sekali engkau berjalan di air, air enggak menghanyutkan. Jalan api, api tidak membakar engkau. Tentangan apapun, Tuhan sebagai proteksi hidup kita, perlindungan kita. Amin. Jangan dalam hal wujud seperti itu. Orang memberkati engkau akan diberkati, orang mengutuk engkau akan dikutus. Itu perlindungan, saudara. Jadi enggak perlu orang takut hujatan, makian, kutukan dari siapapun. Enggak kena. Enggak kena. Ya. Mau kutuk pendeta, enggak bisa, saudara. Tuhan perlindungan. Tuhan melindungi juga dalam kitab Imam Bilangan, saudara. Bagi Yakub sihir santet enggak mempan. Waduh, hebat tuh. Perlindungan. Di Markus minum racun enggak celaka. Itu perlindungan, sudah proteksi. Jadi kita melayani itu memang ada hambatan di tangan. Orang jahat enggak mau suka, saudara. Mafia enggak suka. Tapi kita lengkapi. Kita enggak berangkat tangan kosong, enggak. Lengkap dengan hati baik, saudara. Amin. Pertama hati baik. Yang kedua pikiran yang penuh hikmat, akal budi. Di tangan ada kuasa yang besar untuk menyatakan. Seperti Musa, di tongkatnya ada kuasa Tuhan. Alam semesta tunduk kepadanya. Amin. Ya, Fir'aun kekuatan dunia tunduk kepada Musa, saudara. Itu lengkap mirip seperti Daud dan gereja mula-mula. Di zaman akhir pun seperti itu juga. Bilang amin. Karena orang Tuhan ingin bangsa-bangsa ini datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Sehingga sasaran pelayanan kita, saudara, tadi suku-suku, yang kedua raja-raja, pembesar bumi ini, saudara. Merebut kota namanya. Di ayat 9, ayat yang ke-8, ayat 10 ya, 10. Ya. Oleh sebab itu, hai raja, bertindaklah bijaksana, terima pengajaran dari para hakim dunia. Itu ngomong tentang merebut kota ini, hakim dunia. Kota-kota besar di negeri ini orang duduki, amin. Ada situ suami istri mau jadi misionaris, duduki Ternate, ya, Sofifi sana, nama lagi Manado, Minahasa, kota-kota besar duduki, saudara. Ada orang terpanggil di suku-suku terasing, silakan. Semua ada tantangan, semua ada halangannya, tapi semua ada caranya. Ini yang Tuhan rindukan. Sehingga hakim dunia bukan cuma hakim di pengadilan, tidak, saudara. Semua orang yang memutuskan perkara. Mau di mana, saudara? Dia mesti ikut aturan sorgawi, nilai sorga, tidak boleh nilai dunia. Dan beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang 11, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kaki di gemetar. Kata cium ini dalam bahasa Yunani disebut proskuneo, dengan penuh cinta kasih, mencintai Tuhan. Beribadah itu kata bakti. Kita beribadah ini bakti, saudara. Kita bekerja bakti juga, saudara. Kerja bakti. Memberi sumbang tenaga. Dan jangan lupa Carlota, saudara, bercerita. Iya toh? Kerja bakti itu orang. Potong bulu di belakang. Itu berbakti, saudara. Ya, maka ada lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berbakti. Berbakti pada negara. Itu berkorban tenaga, pikiran, hidup untuk kerajaan surga. Hakim dunia, pembesar dunia. Saudara, kalau terang baca riwayat sejarah gereja dunia, ya, tentang hadirnya Martin Luther dan teman-teman. Saya baca lucu-lucu nih sejarah ini. Jadi Martin Luther dan teman, terutama yang John Calvin. John Calvin ini kan, saudara, dikejar-kejar oleh orang Eropa, mau dibunuh, saudara. Bagaimana supaya dia selamat? Dia lari ke bangsawan Inggris, berlindung ke bangsawan Inggris, saudaraku.
Udah jadi nih Pak. Nah, jadi hakim dunia, pemimpin dunia kalau tahu kebenaran melindungi para pendeta itu aman. Betul tidak? Aman sudah. Coba kita mengimas suatu daerah, kau yang terima bupati atau wali kota. Aman nggak? Aman sekali. Tapi coba terima rakyat jelata. Susah itu dia. Betul tidak? Nah, sejarah kenapa Protestan itu eksis di Eropa sampai di Indonesia sudah? Karena itu. Orang kayak pemimpin bangsawan Eropa, saudara. Berlindung. Saudara baca coba. Saya baca itu. Itu mata kuliah, saudara. Sejarah dunia, sejarah gereja dunia. Begitu. Mereka berlindung, saudara. Saudara tahu, Katolik mengejar Martin Luther, habis-habis, saudara. Waduh, perang habis-habis, saudara. Tapi kenapa dia selama, saudara? Berlindung ke bangsawan Eropa. Berlindung. Nah ini ayat. Maka sasaran Tuhan gak benci pemimpin dunia, saudara. Tuhan benci nilai yang mereka pakai. Mesti robah nilainya itu. Pakai nilai kebenaran. Ini, saudara. Ya, kalau pemimpin negeri itu, saudaraku, tunduk dan taat pada kebenaran, negeri itu aman sejahtera. Makanya Paulus ngomong di dalam, kita baca ayat terakhir, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Ya, lihat. Ini nasihat pada ini. Ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan naikkan permohonan doa syafaat dan syukur kepada semua orang. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini sudah. Kalau pemimpin negeri, pemimpin politik itu takut Tuhan, mengerti Tuhan, hidup dalam keadilan, kebenaran, itu gereja pasti maju. Amin. Betul tidak? Tapi kalau nyanda, jangan umpama di luar Minahasa, luar Sulawesi Utara, jangan pentang-mentang bikin nama gereja di muka, dorang bakar itu. Saya nggak ngerti kenapa gereja dibenci begitu rupa, saudara. Ini, saudara. Makanya itu permohonan, saudara. Ya, jadi orang ya misionaris itu aman, pendeta aman kalau pemimpin negeri itu hidup benar. Ini Mazmur tadi. Gereja mula-mula misionarisnya masuk keluar penjara. Kenapa? Pemimpinnya dikuasai roh jahat. Dan Tuhan strategi merubah mereka dengan tanda mujizat dan heran. Baru mereka takluk, saudara. Luar biasa. Mereka masuk penjara. Tuhan datang malam-malam. Buka kunci ke keluar mereka. Dan tanda ajaib. Tuhan berkenan, saudara. Ini melayani. Jadi kesimpulan kita hari ini, Bapak Ibu. Setiap zaman pasti ada orang jahat. Tapi Tuhan berkata, aku gak menghukum bumi dan air bah lagi. Aku mau mereka berubah. Yang kedua, Tuhan akan cari pria wanita anak-anak Tuhan. Dan memberi kasih karunia kepada mereka. Dan dia robah. Dia mengampuni dosa. Dan dia robah dengan cara Tuhan. Dan dia akan lengkapi, dia utus pergi. Beritakan Injil. Ya saudara. Dan negeri itu akan diubah oleh Tuhan. Bersiap saudara. Yang ketiga, Tuhan mau semua orang berlindung, berharap, mengandalkan Tuhan. Amin. Semua kita mengandalkan Tuhan. Halo, masih kurang sana sini, mari minta anugerah perubahan dari Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Terima datang ke Tuhan di kesempatan ini. Mari pelayan Tuhan agak cepat. Mari kita berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kita menyembah Tuhan yang baik. Ku bawa. Betul. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan
seluruh hidupku. Hatiku sekarang dengan urapan baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang